Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan kami dari Padepokan Bandung Bondowoso. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan zahir dan batin, dimudahkan dengan segala urusan dalam pekerjaan, dalam rezeki, mudah juga mendapatkan jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali bersama kami pada malam ini kita mau membahas apa nih Kang kira-kira? Ini tentang masalah kejadian di Israel ya. Israel dan Palestina gitu ya. Banyaknya pasukan Israel yang yang bunuh diri gitu ya. Bunuh diri, stres mungkin ya. Iya. Depresi karena peperangan terus, dan sekarang mungkin lagi digempur oleh Iran. Kita akan ungkap dari sisi baiknya saja apa sebenarnya yang terjadi. Baik, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita baca berita gitu kan di mana ini, di Detikcom gitu, bahwa 9.000 tentara IDF kena mental dan banyak yang memilih mengakhiri hidupnya karena stres atau apa. Itu di berita ya, berita terbaru. Nah, karena itu kita ingin tahu nih sebetulnya apa yang terjadi. Apakah memang murni seperti itu atau misalnya dia stres karena sesuatu ya? Nah, kita coba telusuri dari sisi gaibnya. Baik, kira-kira seperti itu Kang. Jadi siap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang dalam tasbih mutiara. Dengan izin Sang Yang Bercahaya Nirwana aktif-aktif, bantu saya untuk memproteksi mediator ini. Allah. Tidak kena efek, tidak bisa masuk energi selain yang dimaksud dan diizinkan. Terbenteng, terproteksi. Allah, terutama yang radius 1 km, semuanya terproteksi, terbenteng, tidak ada yang bisa masuk energi selain energi yang dimaksud. Apabila ada yang mau masuk, apabila ada yang memaksa, semuanya akan hancur lebur, terlempar neraka jahanam. Allah, terutama yang tidak ada kena efek. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dalam tasbih mutiara. Dengan izin Sang Yang Bercahaya, saya minta dihadirkan gaib yang bisa menerangkan kejadian tentara IDF 9.000 orang yang stres dan mengakhiri hidupnya. Minta dihadirkan sosok gaib yang bisa menerangkan tentang kejadian tersebut. Dengan izin beliau Sang Yang Bercahaya tertarik ke tangan saya. Allah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak, saya mengganggu waktunya. Saya dengan siapa ini berhadapan ini? Saya Ki Payu Kelinti. Alhamdulillah Aki. Alhamdulillah. Mohon maaf Aki, waktunya diganggu ini. Iya. Terima kasih bisa hadir di sini. Udah lama nih tidak berjumpa nih di sini Ki. Iya. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aki tadi lagi bertugas di sana Ki. Apalagi di daerah sini. Iya, memang sudah cukup lama saya ditugaskan di sana. Tapi di hati ini ada rasa kerinduan, ingin bertemu dengan jemaah dan murid yang ada di sini. Alhamdulillah, berkah Aki. Sama kami juga rindu sama Aki nih, kangen sono
kepada wejangan-wejangan Aki dan pingin tahu kabar yang di sana gitu Ki ya. Ya, begitu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan keberkahan, juga ketabahan daerah sana juga Ki ya. Keselamatan juga. Iya. Aki, mohon maaf nih, saya ingin memprotek dulu Aki. Tolong bersahadat dulu Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Ki. Mohon maaf ya karena kami takut ada penyusup ya Ki ya. Jadi kami harus berhati-hati juga kan itu. Terima kasih ya Ki. Ki, mohon izin ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dihadirkan ya Allah minuman dan makanan kesukaan Aki. Oh Allah. Mangga Ki. Ya, terima kasih. Mangga, rokoknya mangga, minumannya, makanannya silahkan yang disukai Aki. Pasukannya ada Ki, banyak. Saya selalu diiringi oleh pasukan. Alhamdulillah. Ya silahkan dibagikan sama Allah. Nambah semuanya. Alhamdulillah. Ki, saya pingin tahu nih, kan kalau baca di berita ini tentara IDF kurang lebih 9.000 orang nih stres dan ya banyak yang bunuh diri gitu Aki. Sebetulnya apa yang terjadi Aki? Iya, itu karena yang berperang bukan saja dari bangsa manusia. Kami pun dari bangsa jin, setan, siluman ikut berperang bersama pasukan iblis yang membela negara Israel. Iya. Mereka semua pasukan Dajjal. Kami bertempur habis-habisan. Iya Ki ya. Karena kalau cuma bangsa manusia saja, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang mampu untuk melawan bangsa ini. Iya Ki, betul Ki. Karena mereka, bangsa Israel sejatinya adalah sudah menyatu dengan iblis gitu ya Ki ya. dengan iblis dan dipimpin oleh Dajjal. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Jadi mereka ini yang bunuh diri ini berarti iblisnya sudah masuk ke tubuh jasad-jasad mereka begitu Ki ya. Iya, mereka berperang dengan bangsa kami. Antara goib dengan goib. Antara goib dengan goib. Manusia dengan manusianya. Jadi terus yang bunuh diri ini yang 9.000 ini digimanain Ki? Apakah dipengaruhi goibnya di sana diperangi yang ada di tubuhnya? Itu yang pertama yang diperangi. Yang menjadi kodam-kodam dari bangsa mereka. Iya. Setelah ditaklukkan, mereka seakan kehilangan arah. Kehilangan percaya diri. Iya. Dan akhirnya mereka banyak yang stres. Banyak yang ingin mengakhiri hidupnya. Ada juga katanya saling tembak dengan temennya ya Ki ya. Itu disamarkan oleh bangsa kami agar kelihatannya mereka menembak musuh gitu ya. musuhnya pada menembak temannya sendiri.
Alhamdulillah kalau gitu Ki. Iya, 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 betul Ki. Iya. Terus Ki, sebetulnya keadaan di sana tuh seperti apa sekarang? Kan kalau di berita itu tidak muncul misalnya kerusakan atau apa. Separah apa nih kerusakan misalnya dari sisi Banyak fisiknya gitu yang ya? disembunyikan Hmm, oleh para penguasa karena mereka malu dan tidak ingin diketahui orang banyak. Padahal sejatinya sudah hancur hancur lebur itu ya Ki ya, sejatinya secara Belum fisik gitu ya. semuanya, Hampir semuanya. belum Oh, semuanya. belum semuanya. Kira-kira berapa persen lagi Ki? Ini sebenarnya akan mengarah ke perang nuklir. Perang nuklir Ya, antara Iran dengan Israel awalnya di situ gitu ya. akan ada perang dunia ketiga Allah ya Rabbi. antara para pembela dari bangsa Israel dan para pembela kebenaran dari bangsa-bangsa Islam. Berarti kalau gitu negara-negara adidaya itu seperti Amerika, China, kemudian eh, apa Rusia itu berpihak kemana sebetulnya Ki? Nanti mereka itu bahkan akan banyak yang membela bangsa Israel. Oh, termasuk Rusia juga. Ya, karena nanti ada pengaruh dari Dajjal yang sudah diturunkan semua pasukannya. Iya, 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 iya. Tetap saja Palestina itu menunggu kedatangan Al-Mahdi yang akan membereskannya. Membereskannya, iya, iya. Betul, betul Ki. Terus bagaimana nih pengaruhnya terhadap Nusantara Ki? Kalau misalnya sekarang ya tiba-tiba nggak terjadi letusan perang nuklir di sana kan gitu. Dan kita nih kalau lihat dari peta ya lumayan jauh lah. Bagaimana nih pengaruhnya gitu Ki? Ya, banyak Banyak ya. pengaruh dari peperangan itu berimbas kepada ekonomi. Banyak juga kehancuran dari segi ekonomi. Berarti itu seluruh dunia kena ya masalah ekonomi ya. Iya, kan banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut, Iya, betul pasti itu. bank-bank yang bangkrut karena tadinya bersumber dari negara adik kuasa. Adik kuasa, iya betul Ki. Semua dana dikocorkan dari sana. Iya, iya. Dan kalau mereka chaos gara-gara terjadinya perang dunia ketiga, semua hampir seluruh dunia akan kena Kena imbasnya. imbasnya, betul, betul. Kira-kira dari sekarang menurut Aki itu berapa lama lagi nih akan terjadi seperti itu Ki? Misalnya perang nuklir kemudian chaos seluruh negara 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun dari sekarang gitu kan. Iya. Nah, terus kalau misalnya terjadi seperti itu apa nih pesan Aki buat saudara-saudara kami yang ada di Nusantara ini kan gitu. Kalian berpegang teguhlah kepada ajaran yang sudah diajarkan oleh beliau. Insya Allah, insya Allah. Itu yang akan membentengi kalian beserta keluarga kalian. Iya, iya, insya Allah. Insya Allah. Iya, 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 iya. Seperti itu ya. Jadi 5 Jangan sampai pernah lelah. Terus jalani semua kalian. iya Ki. Karena yang dibutuhkan nanti di akhir zaman itu cahaya dari diri kalian. Oh, Kalau cahaya itu tidak timbul dari diri kalian, maka doa kalian itu akan susah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah ya Rabbi. Iya Ki. Iya iya. Ya. Itu sampai terlihat semua titik latifahnya sampai menyala. Ya betul Ki. Sampai di kening kalian. Jin setan merasa kepanasan melihat cahaya yang ada di diri kalian. Di akhir zaman ini, nanti bukan saja kita melawan bangsa luar, bahkan dari negeri ini pun nanti banyak, bahkan lebih banyak yang membela bangsa kafir. Ya ya. Jadi artinya kalau di sini itu di Nusantara ini kita melawan sesama Ya, teman, sesama saudara, tetapi mungkin itu yang sudah disusupi iblis berarti Ki ya itu ya. iya, itu. Mungkin kalian juga nanti akan sadar. Karena di akhir zaman nanti hanya ada dua pilihan. Kalian mau ikut siapa? Ya Mau betul. jalur kiri apa jalur kanan? Ki, Dengan orang yang belum pernah mencapai tahapan amalia, kemungkinan itu akan ikut jalur kiri. oh jadi orang-orang atau misalnya saudara-saudara kami, saudara-saudara kita di sini yang tidak ikut amalia, kemungkinan besar itu masuk jalur kiri ya Ki ya. Iya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. mudah-mudahan kedepannya ada cara Amin 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 amin. untuk menyadarkan semua saudara kita yang ada di negeri ini. Amin amin. Saya jadi ngeri ini mendengarnya nih. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran nih semua nih saudara-saudara kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Setelah nanti turunnya Al-Mahdi, mungkin nanti ada cara lain juga untuk menyadarkan saudara-saudara Iya, amin amin yang ada di negeri ini. amin. Iya Ki, harus ada cara ya Ki. Kan jadi gimana itu kalau misalnya saudara-saudara kami sendiri tiba-tiba belum mengikuti amalia, masuk golongan ya, di luar dari kami kan gitu kan. Masa kami berperang dengan saudara sendiri juga kan gitu. Ya mudah-mudahan betul kata Aki, mudah-mudahan diberikan cara atau hidayah dari sekarang. Nah, saudara-saudara. Intinya kalian semua harus bersyukur Iya Ki. sudah dipertemukan dengan ajarannya beliau. Alhamdulillah betul Ki. Karena ini yang disebut Toriko yang terakhir. Mungkin nanti di akhir zaman orang-orang mengikuti hanya sebagai pengikut saja, tidak sampai ke tahapan murid. Iya Ki. Iya. Mereka hanya tahapan jemaah. Itu juga ya tetap harus disyukuri. Iya betul Ki, betul. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi ngeri nih saya dengarnya juga nih kabar ini. Mudah-mudahan menjadi ya pemicu kami buat giat lagi gitu Ki. Terima kasih nih diingatkan oleh Aki. Mudah-mudahan nih banyak saudara-saudara kami di antara jemaah ini yang ya bisa mendengarkan, bisa mencerna apa yang dimaksud Aki. Mudah-mudahan mereka juga tercerahkan dan ikut berlomba-lomba ke arah yang lebih baik lagi dengan ajaran Torikoh ini gitu Ki. Teruskan perjuangan kalian. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Meskipun hanya dalam pengobatan dan siar Iya Ki, insya Allah. di channel-channel YouTube. Itu memang cara beliau menyebarkan ajaran yang suci, ajaran yang murni. Iya Ki, betul, betul. Alhamdulillah kami juga
ya menjalankan amanah itu ya sampai hari ini juga ya walaupun terbata-bata tetap kita konsisten untuk acara itu. Mudah-mudahan juga banyak saudara-saudara kami yang melihat, yang mendengar dan sadar itu apa yang sedang terjadi gitu kan, antara terjadi sekarang dan mungkin ya kedepannya akan seperti apa gitu. Mudah-mudahan ya diberikan hidayah lah, pesan-pesan Kita dari hanya perantara saja. betul Nanti malaikat yang menyampaikan ke hatinya. iya betul Ki. Betul. Dan kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah sendiri yang akan memberikan hidayah Iya. kepada semua orang Betul Ki. yang sudah mendengarkan apa yang sudah kalian kerjakan. Iya Ki. Amin. Jadi begitu ya. Jadi kira-kira saudara-saudaraku ya seperti itulah. Jadi ke depan akan terjadi ya, kekacauan di seluruh dunia ini, seluruh muka bumi ini, sehingga akan terjadi mungkin kekacauan ekonomi, akan terjadi kelaparan, akan terjadi chaos, akan huru hara akan terjadi. Kelaparan. Nah, itu kita harus siap dan beristiqomah dari sekarang. Itu kita berlatih ya dengan dibimbing oleh guru kita, kiai gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan gitu kan, diberikan kemudahan gitu di dalam menjalaninya. Terus apalagi Ki, ini pesan untuk kami Ki. Tetap istiqomah. Insya Allah. Yang terpenting itu ya kita belajar meskipun tidak langsung bisa istiqomah. Kalau gak dimulai dari sekarang, ya mau kapan kalian bisa merasakan yang benar-benar ibadah? Iya Ki, betul Ki, betul. Bisa merasakan menyalanya titik latifa yang ada di diri kalian. Iya Ki, betul Ki. Insya Allah kami ya tetap beristiqomah walaupun terbata-bata gitu kan Ki. Ya dengan teman-teman yang ada di sini, nah, saudara-saudara kami juga yang ya akidah dengan kami, istiqomah insya Allah akan dijalankan itu Ki. Aki mungkin mengganggu nih waktunya. Terima kasih atas wejangannya Aki. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami ganggu dan itu Ki. Barangkali Aki masih banyak tugas. Terima kasih atas kehadirannya. Barangkali Aki mau pamit, monggo kan gitu Ki. Mohon maaf bukan apa-apa gitu Ki. Terima kasih dan kami senang atas kehadiran Aki dan mohon maaf. Terima kasih sudah menyambutku. Sama-sama Aki, sama-sama. Sampaikan salam takjimku kepada beliau. Insya Allah disampaikan. Terima kasih hatur nuhun Ki. Salam buat juga saudara-saudari sana. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keselamatan Ki. Selalu doakan juga bangsa-bangsa kami. Insya Allah. Untuk berjuang di sana. Amin Ki. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kekuatan, keselamatan semuanya. Ya Ki, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada ruh sukma yang keluar, mohon kembali yang asli masuk dalam. Oh Allah, semuanya terhamba Allah. Alhamdulillah, barusan kami kedatangan pasukan beliau yang bertugas dari bangsa jin yang bertugas di Palestina. Jadi beliau berpesan yaitu harus istiqomah dalam menjalankan amalia. Kemudian juga prediksi beliau bahwa ke depan 5-7 tahun akan terjadi perang nuklir gitu kan, akan terjadi kekacauan, terjadi huru hara di mana-mana, ekonomi rusak. Kemudian juga semuanya akan terjadi kerusakan, semuanya akan kacau. Mungkin akan terjadi huru hara ya di sana, di sini. Nah, yang lebih khawatir lagi ya seperti tadi, ini akan terjadi dua kubu gitu ya, antara yang kiri dan kanan gitu. Nah, nanti beliau bilang kalau misalnya saudara-saudara kita yang tidak ikut bertoriko,
yang tidak ikut mengamalkan amaliyah ada kemungkinan masuk golongan kiri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan beliau berpesan ada cara bahwa supaya mengikuti kepada ajaran yang diajarkan oleh beliau, karena ini adalah ajaran thariqah yang terakhir gitu. Mudah-mudahan ya diberikan kesempatan, diberikan hidayah, mudah-mudahan gitu. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita di Nusantara ini bisa bergabung gitu. Jangan sampai ada yang masuk golongan kiri gitu. Ya otomatis kan kalau masuk golongan kiri akan berperang dengan golongan kanan gitu. Jadi pesannya itu dari beliau. Jadi, ya terutama wabil khusus dengan jamaah ya istiqomah dalam menjalankan. Kemudian juga syiar seperti ini kapan lagi kalau misalnya tidak dimulai dari sekarang ya. Karena itu ke depan ya akan seperti itu kan. Mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih Kang, dan apabila ada salah kata, salah kalimat, saya mohon maaf gitu ya. Ya mungkin ini kedoipan saya gitu. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.